Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, itulah kerinduan kami pada hari ini Tuhan. Kami ingin selalu menyembah-Mu, ingin selalu meninggikan Engkau pada hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Allah. Haleluya. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu. Haleluya, haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Esther Budiono. Saya persilakan. Haleluya. Shalom sidang jemaat Betani Sangkakala di Surabaya. Satu kali langit dan bumi akan lenyap, tetapi ada satu yang tetap kekal untuk selama-lamanya, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari bersama-sama kita akan masuk kepada kekekalan, yaitu firman Tuhan yang akan membawa kita masuk di dalam kekekalan tersebut. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami memohon kepada Engkau Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri saat ini yang akan mengurapi, yang akan berkata-kata, yang akan menerangi, yang akan menjamah pikiran dan hati kami. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti akan firman-Mu, dan kami akan memiliki kemauan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan jam ini hanya di dalam tangan dan kuat kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kalau kita tahu bahwa setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu ada diskon di beberapa outlet-outlet tertentu. Dan kita tahu harganya cukup miring. Kalau kita menunda untuk kita belanja pada hari Jumat, Sabtu, Minggu dan kita baru akan pergi hari Senin, maka kita akan kehilangan diskon tersebut. Ya, ada kerugian memang yang kita harus alami
kalau seandainya kita menunda untuk belanja di Jumat, Sabtu, Minggu itu. Nah, demikian juga kalau kita punya rumah dan kita tahu bahwa rumah kita itu mulai ada keropos dan kita menunda untuk memperbaiki dan kita biarkan. Satu kali rumah itu pasti akan ambruk dan kita akan mengalami kerugian yang besar. Demikian juga dengan kesehatan kita. Pada waktu kita tahu mungkin ada satu keluhan yang sedikit, yang kecil, dan kita menunda untuk membawa itu kepada dokter untuk diobservasi, dan kita biarkan itu dan kita tunda setahun, 2 tahun, dan pada akhirnya kemungkinan penyakit yang kita derita itu mungkin sudah masuk kepada stadium yang sangat tinggi. Nah, itu adalah kerugian-kerugian yang kita dapat kalau kita menunda perkara-perkara yang sehari-hari kita jalani. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau kita menunda firman Tuhan? Bagaimana kalau kita menunda apa yang firman Tuhan katakan untuk kita melakukan? Mari kita bersama-sama akan masuk kepada satu tokoh yang ada di dalam firman Tuhan di dalam kitab Daniel, yaitu satu raja yang bernama Nebukadnezar. Kita tahu bahwa Nebukadnezar itu bermimpi dan waktu dia bermimpi dia kemudian meminta Daniel untuk menerjemahkan apa mimpinya itu. Dan kemudian Daniel menerangkan mimpinya itu. Dan kita akan membuka di dalam Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel dan seterusnya. Mari kita lihat bahwa Daniel waktu itu mendapat hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan memberitahu kepada Daniel apa yang harus dilakukan oleh Nebukadnezar. Tuhan meminta agar supaya Nebukadnezar menjadi seorang raja yang adil. Menjadi seorang raja yang punya belas kasihan. Itu yang diminta Tuhan untuk dilakukan oleh Nebukadnezar. Tetapi kita tahu setelah lewat 12 bulan. Ini berarti Nebukadnezar menunda untuk melakukan apa yang seharusnya dia melakukan pada waktu itu. Dia menunda apa yang firman Tuhan mengatakan untuk dia melakukan. Nah, kita tahu pada waktu itu terjadi kepada Nebukadnezar, pada akhirnya kalau kita membaca terus apa yang dikatakan sebagai mimpi daripada Nebukadnezar itu terjadi di dalam kehidupan Nebukadnezar. Nebukadnezar akhirnya tahtanya jatuh dan dia harus tinggal di hutan, di padang rumput yang dia sama sekali tidak memiliki kemuliaan seperti yang dia miliki pada waktu dia menjadi raja. Nah, sebetulnya pada waktu kita menunda ya. Gimana sih pada waktu kita menunda? Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Tahu ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan kalau kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Jadi berdosa bukan saja sedang berbicara kita melakukan hal-hal yang jahat. Bukan pada waktu kita membunuh kita berdosa. Bukan saja pada waktu kita mencuri kita berdosa. Bukan saja pada waktu kita berbohong kita berdosa. Tetapi Alkitab mengatakan waktu kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik dan kita tidak melakukannya, kita sudah masuk di dalam dosa.
Jadi kalau kita tahu di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Seperti sedang mengatakan waktu kita menunda apa yang firman Tuhan mengatakan. Firman Tuhan itu pasti mengatakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang harus kita melakukan. Dan kita menunda itu sama saja kita sedang sengaja untuk tidak taat apa yang Tuhan mengatakan. Sengaja untuk tidak melakukan apa yang Tuhan melakukan. Yang Tuhan mau. Nah, pada waktu kita sengaja tidak taat, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Sebagaimana pada waktu kita nggak belanja Jumat, Sabtu, Minggu, sebagaimana waktu kita membiarkan rumah yang keropos itu sedikit dan kita biarkan kita mengalami kerugian-kerugian. Nah, bagaimana sekarang pada waktu kita tidak taat? Pada waktu kita tidak melakukan apa yang harus kita melakukan seperti yang firman Tuhan mengatakan. Nah, pada waktu kita menunda, maka kita akan kehilangan berkat-berkat daripada Tuhan. Kita akan kehilangan. Mari kita belajar berkat-berkat apa saja yang kita akan kehilangan. Hal yang pertama yang kita akan kehilangan yaitu kita akan kehilangan pertumbuhan kerohanian. Ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Alkitab jelas mengatakan, pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan, itu berarti pada waktu kita ada di dalam firman Tuhan. Itu berarti pada waktu kita melakukan firman Tuhan, maka Alkitab mengatakan kita akan berbuah banyak. Kita akan bertumbuh. Tetapi pada waktu kita di luar Tuhan, pada waktu kita di luar firman Tuhan, Alkitab mengatakan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu berarti kita tidak dapat bertumbuh. Itu apalagi kita sampai berbuah. Tidak bertumbuh saja tidak, apalagi kita berbuah. Nah, saya mau tanya. Kalau seandainya kita punya 2 ekor anjing. Dan 2 ekor anjing ini bertengkar dan kemudian berantem ya, satu dengan yang lain. Saya mau tanya, anjing mana yang menang? Kita punya 2 anjing, A, B. A dan B kemudian berantem. Waktu berantem, anjing mana yang menang? Anjing A atau anjing B? A atau B? Mungkin bingung ya? Saudara semua mau jawab apa ya? Tergantung dan ini anjingnya jenis apa dulu? Yang gede yang mana? Saya mau mengatakan tidak bicara besar dan kecil. Tetapi anjing mana yang kita kasih makan? Pasti itu yang menang. Kalau kita kasih anjing itu makan, maka anjing itu akan bertumbuh, maka anjing itu kuat, maka anjing itu akan punya daya tahan tubuh yang lebih prima daripada yang tidak kita kasih makan. Yang kita nggak kasih makan, dia pasti lemes. Yang kita nggak kasih makan, dia pasti akan nggak punya daya tahan tubuh yang kuat, sehingga pada waktu dia berantem dengan anjing yang satu lagi, pasti yang makan ini akan menang. Sama dengan kerohanian kita. Pada waktu kita diperhadapkan dengan kita mau lakukan firman Tuhan atau kita menunda untuk melakukan firman Tuhan, ini sebetulnya kita sedang diperhadapkan dengan pilihan. Mana yang kita mau ambil? Kalau kita mau menjadi orang-orang yang suka menunda, yang tidak melakukan firman Tuhan serta-merta pada waktu itu berarti kita sedang memberi makan kepada kedagingan kita. Kedagingan kita sedang mengatakan nggak mau lakukan ini. Pada waktu Tuhan katakan ayo, kita mesti jadi orang yang memaafkan. Kita mesti jadi orang yang mengampuni. Dan waktu itu kedagingan kita mengatakan enggak, nanti aja. Tunggu bulan depan. Tunggu kalau dia memang mau minta maaf sama aku. Tunggu kalau dia punya etiket baik. Tunggu. Nah kalau kita tunda. Itu berarti kita sedang memberi makan kepada kedagingan kita.
Pada akhirnya kedagingan kita ini akan kuat di dalam diri kita. Kedagingan kita pada akhirnya akan bertumbuh dan tanpa kita sadar kita telah menjadi monster. Perhatikan, pada waktu kita menjadi orang yang terus memberi makan kepada kedagingan kita, dengan itu berarti kita menunda untuk melakukan firman Tuhan. Jangan dipikir kita akan menjadi orang yang cuma menjadi monster di bidang yang itu. Tidak, itu pada akhirnya akan merambah. Saya ingat dulu waktu pas saya, kalau firman Tuhan bilang gini, enggak, nanti. Selalu saya minta tunda. Pada akhirnya tanpa disadari, saya menjadi satu sosok monster. Saya memang cuma satu hal saja. Satu hal saya jengkel sama orang itu. Orang itu kok begini banget ya. Saya udah baik, saya udah lakukan yang harusnya saya melakukan seperti yang apa. Tapi kemudian nih orang jahat terus sama saya. Nah kalau nih orang jahat sama saya, lama-lama kedagingan saya mulai muncul. Pada waktu firman Tuhan mengatakan ayo maafin lagi. Saya cuma kan udah kemarin dimaafin. Iya sekarang maafin lagi. Kan kemarin udah dimaafin. Iya sekarang maafin lagi. Lah tapi kan yang 2 hari lalu udah saya maafin. Loh tapi kan 1 menit yang lalu saya udah maafin. Terus begitu. Tapi firman Tuhan bilang maafin lagi. Tapi kemudian saya menjadi orang yang enggak, saya enggak mau. Saya tidak mau maafin. Saya mulai memberi makan kepada kedagingan saya. Tanpa disadari Esther sudah menjadi monster. Dan kemudian ternyata di dalam hal yang lain saya menjadi cepat marah. Di dalam waktu berdoa saya udah malas berdoa. Saya sudah kehilangan damai sejahtera. Saya sudah kehilangan muka yang baik. Saya sudah kehilangan untuk berkata-kata manis dengan orang-orang di sekeliling saya. Hanya karena saya nggak mau maafin si A. Kemudian merembet ke B, ke C, ke D, ke Z. Semua sampai segala kehidupan saya pada akhirnya menjadi berantakan. Hanya karena saya tidak melakukan hal itu apa yang Tuhan katakan. Saya menjadi monster. Itu sebabnya mari jangan izinkan ada monster di dalam kehidupan kita. Terus kasih makan firman Tuhan. Yang kita kasih makan firman Tuhan. Dan jangan kita kasih makan yang lain. Amin. Mari kita mau bertumbuh. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita melakukan firman Tuhan, kerohanian kita bertumbuh. Kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kita tidak akan kehilangan damai sejahtera. Kita tidak akan kehilangan sukacita. Kita tidak akan kehilangan hadirat Tuhan. Itu sebabnya jika Tuhan bicara sekarang, mari kita lakukan sekarang. Jangan pernah tunda kewajiban kita jika hak kita tidak mau ditunda. Berapa banyak orang mau haknya? Berapa banyak orang menuntut dengan Tuhan? Tuhan mana jawabannya? Tuhan mana berkatnya? Tuhan mana penyertaannya? Tuhan mana perlindungannya? Tuhan mana pembelaannya? Hak kita minta tetapi kita lupa dengan kewajiban. Hal yang kedua yang kita akan kehilangan pada waktu kita suka menunda apa yang harus kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan adalah keberhasilan. Yesaya 59 ayat yang kedua mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang menghalangi Tuhan dengan kita adalah pelanggaran kita. Kita tahu pada waktu kita menunda firman Tuhan itu berarti kita dosa. Dan dosa itulah yang menjadi penghalang Tuhan pada waktu mau memberkati kita. Rugi besar waktu kita tunda firman Tuhan. Karena sebetulnya ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sedang mau berikan buat kita. Tetapi batal hanya karena kita menunda firman Tuhan.
Amsal 20 ayat yang keempat mengatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ya pasti pada waktu bajak dia tunda. Begitu musim tuai dia cari tuayannya mana. Ya nggak ada tuayan lah, wong dia nggak membajak kok. Ini loh kerugian dari orang-orang yang suka tunda. Kalau kita lihat, mari kita lihat orang-orang yang berhasil. Tanya, interview, selidiki orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan ini. Pasti mereka adalah orang-orang yang tidak suka atau tidak punya karakter untuk tunda. Nggak punya kebiasaan untuk menunda. Mereka adalah orang-orang yang lakukan. Itu sebabnya mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, mari, saudara yang terkasih, ya, jika firman Tuhan, jika Tuhan bicara sekarang, mari kita lakukan sekarang. Ya, jangan tunda kewajiban kita jika hak kita tidak mau ditunda. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau minta hak kita yang katanya, oh Tuhan akan menjadikan aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang selalu berbuah pada musimnya. Apa saja yang aku lakukan, Tuhan akan membuatku menjadi berhasil. Itu hak yang kita bisa minta dari Tuhan. Tapi jangan lupa, lakukan kewajiban kita. Mazmur pasal yang pertama dikatakan bahwa apa? Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang berdiri, orang yang berjalan, orang yang duduk ya. Di dalam firman Tuhan dia adalah orang-orang yang berhasil. Amin. Lakukan. Jangan tunda kewajiban kita. Yang ketiga ya, berkat apa yang hilang dari kehidupan kita, yaitu pelayanan. Bagaimana Tuhan melayani kita. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 dan 14 mengatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Kita nggak akan pernah tahu apakah semenit kemudian kita masih bisa hidup. Kita nggak tahu. Di masa-masa pandemi seperti ini, begitu banyak orang-orang yang baru kemarin, baru tadi pagi nggak ada apa-apa, tetapi kemudian kita mendengar berita di grup WA kita, si A, si B, si C sudah nggak ada, sudah meninggalkan kita. Saat ini ada begitu banyak bencana di negara kita. Siapa yang tahu tiba-tiba ada tanah longsor? Siapa yang tahu tiba-tiba ada gempa bumi? Siapa yang tahu tiba-tiba ada banjir bandang? Siapa yang tahu ada AIUEO? Kita nggak tahu sama sekali. Ada orang yang lagi berdiri kemudian jatuh. Kita nggak ngerti. Umur kita nggak tahu. Itu sebabnya seandainya Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup saat ini, yuk kita layani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada seorang wanita yang merasa frustrasi dengan kehidupannya. Karena dia begitu frustrasi, dia merasa tidak berarti di dalam kehidupan ini. Dia rasa begitu banyak kegagalan demi kegagalan yang dia alami. Akhirnya dia putuskan untuk bunuh diri. Dia pergi ke satu jembatan dan dia langsung melompat ke sungai yang ada di bawah jembatan itu. Pada waktu dia terjun, ada seorang laki-laki yang melihat perempuan ini jumping ke sungai itu. Laki-laki ini lari dan langsung juga dia nyebur. Tujuannya adalah karena dia mau menolong perempuan ini. Tapi rupanya si laki-laki ini lupa kalau dia nggak bisa berenang. Jadi pada waktu dia udah masuk ke dalam sungai itu, akhirnya dia sendiri kelelep dan kemudian dia minta tolong. Secara otomatis ya, dia minta tolong. Dan perempuan yang mau bunuh diri ini
dia pintar berenang. Akhirnya pada waktu perempuan ini dengar kalau ada orang minta tolong. Dan akhirnya dia menolong si laki-laki ini. Dan dibawa si laki-laki ini ke pinggir sungai. Dan kemudian si laki-laki ini mengatakan, aduh terima kasih, terima kasih. Engkau telah menyelamatkan saya. Terima kasih, aduh luar biasa. Kalau saya gak ditolongin kamu, saya gak tahu hidup saya seperti ini. Aduh padahal saya masih ada banyak tanggungan. Saya punya istri, saya punya anak yang harus saya hidupi. Terima kasih, terima kasih. Saya masih punya orang tua yang masih harus saya cukupi kebutuhannya. Terima kasih, terima kasih. Pada waktu perempuan ini mendengar apa yang diucapkan oleh laki-laki ini, dia kemudian merasa hidupnya berarti. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah punya keinginan untuk bunuh diri. Saudara yang terkasih, pada waktu kita melayani, kita menjadi berkat buat orang di sekeliling kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan demikian? Agar supaya kalau kita hidup, hidup ini memberi buah. Kalau kita hidup ini menjadi berkat buat orang yang ada di sekeliling kita. Maka kita akan tahu, di detik ini kita melayani sesama kita. Detik itu juga Tuhan akan melayani kita. Jika Tuhan bicara sekarang, mari kita lakukan sekarang. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Jadi jangan pernah tunda kewajiban kita jika hak kita tidak mau ditunda. Kita meminta hak kita untuk supaya Tuhan melayani kita. Kita meminta hak kita agar supaya Tuhan menyertai kita. Kita meminta hak kita agar supaya Tuhan menjawab doa kita. Jangan pernah lupakan apakah kita sudah memenuhi kewajiban kita untuk kita melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mengubah apa yang kita pikir itu adalah akar dari pertobatan. Tetapi mengubah apa yang kita lakukan itu adalah buah dari pertobatan. Saya sungguh mendorong Bapak, Ibu, Saudara semua, berapa banyak kali kita dengar firman Tuhan. Entah itu melalui firman Tuhan seperti ini, entah kita melalui WA, entah kita membaca langsung dari firman Tuhan. Tetapi berapa banyak kali kita tahu firman Tuhan bicara apa di dalam kehidupan kita yang harus kita melakukan. Jangan pernah tunda. Kita akan menjadi orang yang rugi besar. Waktu kita menunda apa yang harus kita melakukan. Kita akan kehilangan pertumbuhan kerohanian. Dan kita akan jadi monster di dalam kehidupan ini. Kita akan kehilangan keberhasilan. Padahal Tuhan ada segudang berkat yang Tuhan mau berikan buat kita. Kita akan kehilangan kesempatan di mana Tuhan akan melayani kita. Kita akan kehilangan kesempatan di mana kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Itu sebabnya jangan pernah tunda. Jangan pernah tunda. Dengar firman Tuhan, lakukan itu sekarang. Jangan tunda kewajiban kita jika hak kita tidak mau ditunda. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun. Kalau kadangkala atau bahkan seringkali kami menunda untuk melakukan apa yang seharusnya kami melakukan seperti yang Alkitab mengatakan. Seperti firman-Mu mengatakan kepada kami. Pada akhirnya Tuhan, kami kehilangan banyak hal. Tetapi Tuhan saat ini kami datang kepadamu. Kami memohon Engkau. Kami tidak mau menunda. Kami akan menjadi orang-orang yang dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Jika Tuhan bicara sekarang, kami akan lakukan sekarang. Oh Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Tolong kami Tuhan. Untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran. Anak-anak-Mu yang taat. Anak-anak-Mu yang tidak suka menunda.
Tuhan, kami berdoa memohon semuanya ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapa di surga, sempurnakanlah ibadah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu tadi ya Bapa. Mari kita buka kedua tangan kita. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai kedatangannya kedua kali, menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu yang akan datang pada jam dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.